Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Oh iya teman-teman, kalau kita berbicara tentang tuntutan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memaksakan diri atau dipaksa untuk memahami tentang pola pikir orang lain, sungguh itu tidak gampang. Jangankan berusaha untuk memahami tentang jiwa atau karakter orang lain, memahami diri kita sendiri saja belum tentu kita bisa memahami kita itu siapa sih, kan seperti itu. Namun kalau kita berbicara tentang komunikasi interpersonal, pastinya ada kaitan tentang self awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri itu dimulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, baru kita bisa memahami orang lain. Nah, teman-teman semuanya, ada sebuah konsep teori yang ditawari oleh Joseph Loew dan juga Harry Ingham pada tahun 1955. Teorinya ini sangat terkenal terutama oleh teman-teman dari kalangan komunikasi dan psikologi karena teori ini gabungan dari kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah Johari window atau jendela Johari, itu sebenarnya adalah gabungan dari kedua nama depan pencetus teori tersebut yaitu Joseph Loew ya, diambil dari Joseph, Joe dan Harry Ingham diambil hanya Johari window ya. Jadi Johari window itu adalah teori yang dicetuskan oleh kedua orang tersebut atau kedua tokoh tersebut. Nah, konsep dari Johari Window itu sendiri adalah mempelajari tentang bagaimana self awareness atau kesadaran diri si manusia dan hubungan interpersonal manusia dengan orang lain atau interaksi sosial manusia dengan orang lain. Jadi dengan kita mempelajari 4 kuadran dari teori Johari Window, insya Allah kita akan dapat memahami diri kita sendiri dan bisa memahami orang lain untuk meningkatkan social interaction dan self awareness kita dalam kehidupan sehari-hari. Teori Johari Window itu terbagi dari dalam 4 kuadran, teman-teman. Yang pertama adalah open area ya, dan ada juga istilahnya hidden area, ada juga blind area dan unknown area ya. Kalau open area itu istilahnya saya tahu, orang lain juga tahu. Sedangkan kalau hidden area adalah saya tahu, orang lain tidak tahu. Lalu blind area adalah orang lain tahu, saya tidak tahu. Dan unknown area adalah orang lain tidak tahu, saya pun tidak tahu. Kita akan bahas satu persatu apa sih 4 kuadran dari teori Johari Window. Pertama kita akan berbicara terkait open area atau area terbuka. Open area atau area terbuka adalah area di mana orang lain tahu tentang diri kita dan kita juga tahu tentang diri kita sendiri. Contohnya misalnya nama kita, hobi dasar kita, dari mana sih tempat tinggal kita, aktivitas kita sehari-hari itu seperti apa sih ya. Lalu karakter kita yang sehari-hari yang dapat terlihat. Misalnya kita orangnya humoris ya, atau misalkan kita kalem yang dapat terlihat dengan jelas. Itu disebut dengan open area sehingga orang lain bisa lihat dengan jelas, kita pun bisa lihat. Lalu yang kedua, kita akan berbicara terkait hidden area atau area yang tersembunyi. Nah, kalau area yang tersembunyi ini artinya saya tahu, orang lain tidak tahu. Nah, ini adalah daerah-daerah di mana memang kita sebagai manusia kadang tidak semua ingin kita ceritakan, ya, ingin kita bagi kepada orang lain. Jadi area seperti ini misal seperti perasaan hati kita, emosional kita, ya, kemudian rahasia-rahasia penting yang bagi kita tidak layak untuk kita publish ke muka umum. Itu yang disebut dengan hidden area. Nah, terkait hidden area ini bagaimana sih cara kita mempersempitnya? Ya, bisa sekali ya. Kita mempersempit hidden area ini adalah dengan kita latihan melakukan penyikapan diri. Ya, ada kaitannya dengan open area tadi. Ketika open area itu terjadi, kita mau terbuka, melakukan penyikapan diri dengan orang lain, maka lama-kelamaan hidden area ini akan lebih luas ya, sempitnya berkurang. Jadi, monggo silakan jika teman-teman ingin daerah tersembunyi atau hidden area tadi bisa lebih open area, silakan untuk dapat melakukan interaksi sosial, saling beradaptasi dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah blind area atau area buta. Blind area atau area buta ini adalah di mana kita sendiri itu tidak tahu tapi orang lain tahu. Nah, hal-hal yang seperti ini itu bersifat, contohnya misalnya kita
memiliki ekspresi wajah yang berbeda ketika kita marah atau ketika kita senang dan orang lain yang dapat melihat itu. Lalu bisa saja kita memiliki potensi-potensi tertentu namun yang bisa melihat hanyalah orang lain itu. Atau misalkan kita memiliki sebuah keunikan ketika kita berbicara atau kita memiliki sifat-sifat yang sedikit tersembunyi yang orang lain bisa melihat sedangkan kita tidak dapat melihat. Itu disebut dengan blind area. Nah, bagaimana caranya ya untuk mempersempit area blind atau area buta ini adalah kita bisa meminta feedback dari orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara meminta feedback? Ya, kita bisa bertanya, kalau saya sedang presentasi, bagaimana sih ekspresi saya? Kalau saya sedang marah, ekspresi saya bagaimana sih? Atau kalau saya sedang bahagia, bagaimana cara saya mengekspresikan kebahagiaan saya? Boleh kita sering meminta feedback kepada lingkungan kita supaya area blind ini dapat lambat laun dipersempit dan bisa memperlebar open area. Lalu yang terakhir adalah unknown area atau area yang tidak diketahui atau secret area yang dimana orang lain tidak tahu, kita pun sendiri tidak tahu ya. Biasanya untuk area yang ini, yang unknown area ini berkaitan dengan potensi-potensi kita yang belum dapat digali atau belum terlihat ya, skill misalnya ya, kemampuan diri kita yang orang lain memang tidak bisa melihat itu karena kita sendiri pun belum bisa mengungkapkan atau kita tidak tahu sebenarnya kita memiliki sebuah potensi rahasia nih yang patut untuk terungkap. Nah, bagaimana sih cara membuka unknown area ini? Adalah dengan kita banyak melakukan interaksi sosial, kita juga dapat banyak mengikuti kegiatan-kegiatan dalam berinteraksi dengan orang banyak ya. Kita bisa ikut pelatihan-pelatihan yang menunjang kualifikasi kita sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa sih potensi atau skill yang kita miliki supaya kita bisa tahu dan orang lain juga tahu. Nah, tujuan dari mempelajari teori Johari Window ini, teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi adalah untuk melatih atau meningkatkan kesadaran diri kita. Self awareness kita, sebenarnya kita itu siapa sih? Skill kita itu apa? Kekurangan kita apa yang masih menjadi hidden, apa sih yang menjadi blind, lalu apa yang menjadi open area kita yang perlu diasah lagi. Lalu, selain untuk meningkatkan self awareness tadi adalah untuk meningkatkan komunikasi interpersonal kita, ya hubungan kita dengan orang lain. Jika interpersonal kita baik dengan orang lain, maka insya Allah komunikasi yang akan tercipta pasti akan efektif. Begitu ya teman-teman, semoga teori Johari Window ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.